Selamat pagi anak-anak semuanya. Kembali lagi sama Bu Arum. Kita akan melanjutkan tema 1, subtema 2, pembelajaran 4. Materi yang akan kita pelajari yaitu tentang ketampakan alam dan iklim di Indonesia, menemukan ide pokok, dan juga pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Coba perhatikan kedua gambar di bawah ini. Ada gambar sawah dan juga ada gambar gunung. Tahukah kamu apa perbedaan kedua gambar tersebut? Perbedaan kedua gambar tersebut adalah salah satu dari gambar merupakan gambar ketampakan buatan, sedangkan satunya merupakan gambar ketampakan alam. Manakah yang merupakan ketampakan alam menurutmu? Sekarang kita akan mempelajari ketampakan buatan dan juga ketampakan alam. Ketampakan alam adalah ketampakan atau lingkungan yang terbentuk secara alami dibuat oleh Tuhan. Ketampakan buatan adalah ketampakan atau lingkungan yang dibuat oleh manusia. Lalu, apa saja yang termasuk ketampakan alam? Berikut beberapa di antaranya. Yang pertama yaitu gunung. Hampir seluruh pulau di Indonesia terdapat gunung karena Indonesia merupakan daerah pertemuan lempeng bumi yang menyebabkan terbentuknya lipatan dan patahan. Gunung dibagi juga menjadi gunung berapi dan gunung mati. Kemudian banyak gunung di wilayah tersebut sebagai pegunungan. Yang selanjutnya yaitu dataran. Apa itu dataran? Dataran merupakan suatu wilayah yang relatif datar mendekati rata-rata. Wilayah dataran dibagi menjadi dua, yaitu dataran rendah dan dataran tinggi. Dataran rendah berketinggian kurang dari 200 meter di atas permukaan laut. Banyak dimanfaatkan sebagai daerah pemukiman. Contohnya daerah Palembang yang ada di gambar ini. Yang selanjutnya yaitu dataran tinggi. Dataran tinggi disebut juga dengan plato, berketinggian 600 meter di atas permukaan laut. Contohnya dataran tinggi Dieng, banyak terdapat pepohonan dan juga hutan. Yang selanjutnya adalah pantai dan laut. Pantai merupakan titik pertemuan antara wilayah darat dengan laut. Hal inilah yang menjadikannya menarik. Pantai umumnya dimanfaatkan sebagai daerah tujuan wisata. Banyak pantai indah yang dimiliki oleh Indonesia. Yang selanjutnya yaitu Tanjung. Tanjung merupakan daratan yang bentuknya menjorok ke lautan. Tanjung dapat ditemukan di wilayah pesisir. Selanjutnya adalah bukit. Bukit merupakan tumpukan tanah yang lebih tinggi daripada tempat di sekelilingnya, tetapi lebih rendah daripada gunung. Bukit bentuknya hampir mirip dengan gunung, namun lebih datar. Jika gunung bentuknya seperti segitiga dengan puncak yang sedikit lancip, bukit bentuknya lebih membulat dengan puncak yang tumpul membulat. Dan selanjutnya yaitu lembah. Lembah merupakan dataran yang rendah yang dikelilingi oleh pegunungan atau perbukitan. Bentuk lembah menyerupai huruf U atau V karena bagian dasarnya terkikis oleh aliran air. Tanah di daerah lembah sangat subur, cadangan airnya pun memadai. Ada lagi padang rumput. Padang rumput merupakan tanah lapang yang dipenuhi oleh rumput dan tanaman tak berkayu. Padang rumput di Indonesia biasa disebut dengan sabana. Selanjutnya ada danau. Danau atau genangan air tawar pada cekungan luas di daratan. Danau sering digunakan sebagai tempat rekreasi atau olahraga. Danau dibagi menjadi dua, yaitu danau dengan proses alam dan danau yang dibuat oleh manusia disebut waduk. Yang selanjutnya yaitu sungai. Sungai, kalian pasti sudah tahu ya apa itu sungai. Sungai adalah aliran air yang berakhir di laut, bisa digunakan sebagai transportasi dan tempat berdagang. Yang terakhir adalah rawa. Rawa adalah lahan genangan air yang terjadi sepanjang masa dan tanahnya berlumpur. Rawa banyak ditumbuhi tumbuhan air seperti eceng gondok, bakau, dan sebagainya.
Apa itu iklim? Iklim adalah kondisi rata-rata cuaca di suatu tempat dalam jangka waktu yang lama. Sementara itu, cuaca adalah keadaan suhu udara, tekanan udara, curah hujan, angin, dan sinar matahari di tempat tertentu dalam jangka waktu yang relatif pendek. Contoh iklim di Indonesia adalah iklim tropis. Dikarenakan letak Indonesia di dekat garis khatulistiwa menyebabkan Indonesia memiliki iklim tropis atau biasa disebut dengan iklim panas. Karena memiliki suhu yang tinggi sepanjang tahun, kadang-kadang Indonesia mengalami musim panas berkepanjangan. Meskipun demikian, suhu yang tinggi juga menyebabkan penguapan yang tinggi sehingga berpotensi mendatangkan hujan. Ayo perhatikan karakteristik iklim tropis berikut ini. Yang pertama yaitu letaknya di bagian bumi antara 23,5 derajat lintang utara sampai 23,5 derajat lintang selatan. Suhu udara rata-rata tinggi karena matahari selalu vertikal. Umumnya suhu udara berkisar antara 20 sampai 23 derajat Celcius. Bahkan di beberapa tempat rata-rata suhu udaranya mencapai 30 derajat Celcius. Amplitudo suhu rata-rata tahunan kecil. Di khatulistiwa antara 1 sampai 5 derajat Celcius, sedangkan amplitudo hariannya lebih besar. Tekanan udaranya rendah dan perubahannya secara perlahan dan beraturan. Penguapan air lautnya cukup tinggi sehingga banyak terdapat awan. Curah hujan lebih tinggi dan lebih lama dari daerah-daerah dengan iklim lain di dunia. Tanah di daerah tropis lebih subur karena pengaruh curah hujan yang tinggi. Wilayah di iklim tropis mendapat sinar matahari sepanjang tahun. Memiliki dua musim, yaitu hujan dan kemarau. Daerah tropis tidak mengenal musim dingin. Pada wilayah dengan iklim tropis basah, tanaman-tanaman yang tumbuh di banyak hutan biasanya berwarna hijau dan lebat. Pada wilayah dengan iklim tropis kering lebih banyak terdapat sabana atau padang rumput. Dapat mempengaruhi iklim global jika terjadi perubahan yang signifikan. Selanjutnya kita akan menentukan ide pokok pada bacaan di bawah ini. Indonesia memiliki ragam kekayaan flora dan fauna yang jarang ditemui di tempat lain di dunia ini. Hal itu disebabkan karena pengaruh kondisi alam di wilayah tersebut. Ada tumbuhan atau hewan yang hanya dapat hidup di daerah tropis. Ada pula yang dapat tumbuh di daerah dingin dan lembab. Pengaruh kondisi alam terhadap flora dan fauna didukung oleh dua faktor, yaitu faktor abiotik dan faktor biotik. Faktor abiotik terdiri dari iklim, tanah, air, dan ketinggian. Sedangkan faktor biotik terdiri dari manusia, tumbuhan, dan hewan. Sekarang silakan kalian tentukan ide pokok pada bacaan tersebut ya. Pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Banyak perilaku atau sikap yang kita lakukan dan tunjukkan dalam kehidupan sehari-hari. Semua perilaku dan sikap yang kita tunjukkan haruslah dapat dipertanggungjawabkan baik kepada diri sendiri, keluarga, masyarakat, maupun Tuhan Yang Maha Esa. Tidak hanya kepada sesama, kepada alam atau lingkungan sekitar pun kita harus berlaku secara bertanggung jawab. Contohnya, perbuatan pasti ada konsekuensinya, yaitu jika kita membuang sampah di sembarang tempat, maka kita harus siap menerima akibatnya, yaitu banjir. Jika kita menebang pohon di hutan secara sembarangan, maka kita harus siap menerima akibatnya, yaitu tanah longsor. Maka dari itu kita harus menjaga perilaku kita terhadap alam. Di sini kita akan menampilkan gambar-gambar yang sesuai atau tidak sesuai dengan pengamalan sila-sila Pancasila. Silahkan kalian sebutkan sendiri mana gambar yang menunjukkan pengamalan sila Pancasila dan gambar yang tidak menunjukkan pengamalan sila Pancasila ya.
Demikian materi kali ini. Kalian di rumah tetap semangat, jaga kesehatan ya.